Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu dengan materi manajemen investasi Aktiva. Saya Ekmal Gasi dengan di belakang 075. Halo, saya Rai Marsha dengan 5R377. Halo, aku Raditya Pavano dengan di belakang 292. Halo, aku Nelita Amanda Hamid dengan NIM belakang 066. Halo, aku Nela Nabila Putri dengan NIM akhir 072. Halo, kenalin aku Suci Fitriani Putri Pritama dengan NIM akhir 063. Halo semua, aku Sedi Dira Smita dengan NIM akhir 459. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai manajemen investasi Aktiva. Untuk yang pertama, kita akan menghitung penggandaan Aktiva baru menggunakan metode payback period. Langsung saja yang pertama, kita akan mengisi pajak 15% dengan mengetik sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikali pajak penghasilan lalu F4 atau Fn plus F4 kemudian enter. Kemudian tarik ke bawah sampai tahun keempat untuk hasil otomatis. Untuk menghitung jumlah, ketik sama dengan sum kurung buka pajak 15% tahun pertama sampai dengan tahun keempat, kemudian enter. Selanjutnya adalah laba akuntansi setelah pajak. Untuk yang pertama, sama dengan laba akuntansi sebelum pajak tahun pertama dikurangi pajak 15% tahun pertama, enter. Lalu tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk menghitung jumlah, ketik sama dengan sum kurung buka laba akuntansi setelah pajak tahun pertama sampai keempat kurung tutup, enter. Berikutnya ada laba akuntansi setelah pajak. Untuk tahun ke-0 sama dengan 0, kemudian enter. Untuk tahun ke-1 sampai ke-4 adalah kopian dari laba akuntansi setelah pajak di atas. Jadi, cukup ketik sama dengan laba akuntansi setelah pajak tahun pertama, lalu enter. Untuk hasil otomatis, kita tarik ke bawah. Berikutnya, ada penyusutan atau depresiasi. Untuk tahun pertama, sama dengan SLN, kurung buka, harga perolehan lalu F4, titik koma, nilai sisa F4, titik koma, umur ekonomis lalu F4, kurung tutup, enter. Lalu tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Kemudian ada laba tunai setelah pajak. Untuk tahun ke-0, ketik sama dengan minus harga perolehan, enter. Untuk tahun pertama, kita ketik sama dengan sum kurung buka tahun pertama akuntansi setelah pajak, lalu tarik ke kanan, kurung tutup, enter. Kemudian tarik ke bawah untuk hasil otomatisnya. Selanjutnya, kita akan menghitung tabel A sampai dengan E. Untuk A, sama dengan if kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama lebih besar harga perolehan titik koma 1 titik koma if kurung buka sum kurung buka laba akuntansi setelah pajak tahun pertama sampai dengan laba tunai setelah pajak tahun kedua kurung tutup lebih besar harga perolehan titik koma 2 titik koma if kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama, lalu kita tarik sampai tahun ketiga, kurung tutup lebih besar harga perolehan titik koma 3 titik koma 4
kurung tutup 3 kali, enter. Selanjutnya B. Sama dengan if kurung buka laba tunai setelah pajak tahun ke-0 lebih besar harga perolehan titik koma kurung buka laba tunai setelah pajak tahun ke-0 dikurangi harga perolehan kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun pertama titik koma if kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama titik koma laba tunai setelah pajak tahun kedua kurung tutup lebih besar harga perolehan titik koma kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama titik koma laba tunai setelah pajak tahun kedua kurung tutup dikurangi harga perolehan kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun kedua titik koma if kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama titik koma laba tunai setelah pajak tahun ketiga kurung tutup lebih besar harga perolehan titik koma kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama titik koma laba tunai setelah pajak tahun ketiga kurung tutup dikurangi harga perolehan kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun ketiga titik koma kurung buka sum kurung buka laba tunai setelah pajak tahun pertama titik koma laba tunai setelah pajak tahun keempat kurung tutup dikurangi harga perolehan kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun keempat kurung tutup 3 kali dikali 12, enter. Selanjutnya C sama dengan rendang kurung buka B titik koma 0 kurung tutup, enter. Selanjutnya D sama dengan kurung buka C dibagi 12 kurung tutup, enter. Selanjutnya E sama dengan kurung buka rendang kurung buka A dikurangi D titik koma 2 kurung tutup 2 kali, enter. Selanjutnya kita akan menghitung periode payback dengan cara sama dengan if kurung buka C sama dengan 0 titik koma A dan tanda petik spasi tahun tanda petik titik koma if kurung buka A lebih kecil sama dengan 1 titik koma 12 dikurangi C dan spasi tanda petik bulan tanda petik titik koma A dikurangi 1 dan tanda petik spasi tahun spasi tanda petik dan 12 dikurangi C dan tanda petik spasi bulan spasi tanda petik kurung tutup 2 kali, enter. Yang terakhir ada kesimpulan sama dengan if kurung buka payback diharapkan lebih besar E titik koma tanda petik layak dipertimbangkan tanda petik
titik koma, tanda petik, usulan ditolak, tanda petik, kurung tutup, enter. Kemudian kita akan membahas metode return on investment. Untuk menghitung pajak 15%, klik sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikali tarif pajak. Lalu pencet Fn dan F4, kemudian enter. Selanjutnya tarik garis ke bawah untuk hasil yang auto. Untuk mengerjakan laba akuntansi setelah pajak, klik sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikurangi pajak 15%. Kemudian enter dan tarik ke bawah untuk hasil auto. Selanjutnya untuk menghitung jumlah pajak 15%, klik sama dengan sum, kurung buka, jumlah tahun pertama kita tarik hingga sampai tahun keempat, kurung tutup, dan enter. Untuk menghitung jumlah laba akuntansi setelah pajak, kita bisa menarik hasil jumlah pajak 15% ke kanan. Selanjutnya kita akan mencari investasi rata-rata tahun pertama, klik sama dengan harga perolehan, enter. Untuk mencari investasi akhir tahun, sama dengan investasi awal tahun dikurang kurung buka harga perolehan, pencet Fn F4 setelah harga perolehan, garis miring, masa manfaat, lalu klik Fn F4, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tarik garis dari tahun pertama hingga tahun keempat untuk hasil auto. Untuk menghitung investasi awal tahun kedua, klik sama dengan investasi akhir tahun pertama, enter, lalu kita tarik garis ke bawah. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata, kita klik sama dengan average, kurung buka, investasi awal tahun, titik koma, investasi akhir tahun, kurung tutup, enter. Selanjutnya kita tarik garis ke bawah. Untuk menghitung jumlah investasi selama umur proyek, klik sama dengan sum, kurung buka, rata-rata dari tahun pertama, ditarik hingga rata-rata tahun keempat, kurung tutup, kemudian enter. Menghitung ROI, klik sama dengan jumlah laba akuntansi setelah pajak dibagi jumlah investasi selama umur proyek, lalu klik enter. Untuk kesimpulan berdasar penyaringan, klik sama dengan if, kurung buka, ROI lebih dari sama dengan ROI yang diharapkan, titik koma, tanda petik layak dipertimbangkan, tanda petik, titik koma, tanda petik tidak layak, tanda petik, tutup kurung, enter. Kesimpulan berdasarkan preferensi, klik sama dengan if, kurung buka, ROI lebih dari ROI aktiva Y, titik koma, petik layak dipertimbangkan, petik, titik koma, petik tidak layak, petik, kurung tutup. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode net present value. Yang pertama ada pajak 20%. Kita klik sama dengan laba akuntansi sebelum pajak tahun pertama dikali pajak penghasilan, kemudian kita klik F4, kurung tutup, lalu kita tarik ke bawah untuk hasil otomatisnya. Selanjutnya ada laba akuntansi setelah pajak. Kita klik sama dengan laba akuntansi sebelum pajak tahun pertama dikurangi pajak 20% tahun pertama,
enter, tarik ke bawah untuk hasil otomatisnya. Selanjutnya adalah laba akuntansi setelah pajak. Untuk tahun ke-0 sama dengan 0 kemudian enter. Untuk tahun pertama sama dengan laba akuntansi setelah pajak tahun pertama yang di atas, kemudian kita klik enter. Seperti biasa kita tarik ke bawah untuk hasil otomatisnya. Kemudian di sini ada penyusutan atau depresiasi. Kita ketik untuk tahun ke-0 sama dengan 0 kemudian enter. Untuk tahun pertama sama dengan SLN kurung buka harga perolehan F4 titik koma nilai sisa F4 titik koma masa manfaat F4 lagi kurung tutup dan enter. Tarik ke bawah untuk hasil otomatisnya. Selanjutnya ada laba tunai setelah pajak. Kita klik sama dengan strip harga perolehan enter. Untuk tahun pertama sama dengan sum kurung buka laba akuntansi setelah pajak tahun pertama. Kita tarik sampai penyusutan tahun pertama kurung tutup enter, dan hasilnya kita tarik ke bawah. Nah, untuk selanjutnya ini kita harus set periode terlebih dahulu ya. Kita klik tahun ke-0 sampai dengan ke-4 dan kita delete. Setelah itu kita klik custom, lalu more number formats. Setelah itu kita pilih custom, pilih baris ke-4, kemudian kita ketik tanda petik tahun spasi ke strip tanda petik, lalu kita klik OK. Setelah itu pada period klik 0 kemudian enter, klik 1 kemudian enter, dan seterusnya sampai tahun ke-4. Selanjutnya untuk jumlah tahun ke-0 sama dengan kita klik harga perolehan kemudian enter. Untuk jumlah tahun pertama sampai ke-4 itu sama saja dengan laba tunai setelah pajak. Jadi sama dengan laba tunai setelah pajak tahun pertama. Setelah itu kita klik enter dan hasilnya kita tarik ke bawah. Berikutnya yaitu faktor diskonto. Kita klik sama dengan 1 dan enter. Untuk tahun kedua sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah bunga per tahun kurung tutup dipangkat tahun 1 pada periode, lalu enter, dan hasilnya kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya ada nilai kini. Kita klik sama dengan jumlah tahun ke-0 dikali faktor diskonto dan enter. Lalu hasilnya kita tarik sampai tahun ke-4. Untuk menghitung jumlah nilai gizi laba tunai, kita klik sama dengan sum, terus kurung buka nilai kini tahun pertama sampai dengan tahun ke-4 kurung tutup dan enter. Untuk nilai bersih kini atau perhitungan manual, kita klik sama dengan jumlah nilai kini laba tunai dikurangi harga perolehan enter.
Selanjutnya untuk nilai bersih kini atau net present value, kita dapat menggunakan rumus sama dengan NPV kurung buka bunga per tahun titik koma laba tunai setelah pajak dari tahun pertama sampai keempat kurung tutup dikurangi harga perolehan, kemudian enter. Yang terakhir untuk kesimpulannya adalah dengan mengetik sama dengan if kurung buka NPV lebih besar nilai bersih diharapkan titik koma tanda petik layak dipertimbangkan tanda petik titik koma tanda petik usulan ditolak tanda petik lagi kemudian enter. Selanjutnya, metode internal rate of return. Untuk menghitung laba akuntansi setelah pajak tahun ke-0, klik sama dengan 0, lalu enter. Untuk tahun pertama, sama dengan laba akuntansi setelah pajak, lalu klik FNF4, lalu enter, lalu tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Selanjutnya, untuk penyusutan depresiasi tahun ke-0, klik sama dengan 0, lalu enter. Lalu untuk tahun pertama, klik sama dengan penyusutan depresiasi, lalu klik FNF4, lalu enter, dan tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Untuk laba tunai setelah pajak tahun ke-0, klik sama dengan means harga perolehan aktiva, lalu enter. Untuk laba tunai setelah pajak tahun pertama, klik sama dengan sum kurung buka laba akuntansi setelah pajak ditarik hingga penyusutan depresiasi kurung tutup, lalu enter. Lalu tarik ke bawah untuk hasil otomatis. Selanjutnya ada internal rate of return. Klik sama dengan IRR kurung buka laba tunai setelah pajak dari tahun ke-0 ditarik sampai tahun ke-4 titik koma biaya modal kurung tutup, lalu enter. Untuk kesimpulan, klik sama dengan if kurung buka hasil IRR lebih besar biaya modal titik koma tanda petik layak dipertimbangkan tanda petik titik koma tanda petik usulan ditolak tanda petik kurung tutup enter. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.